Halo adik-adik, semoga selalu dalam keadaan sehat. Langsung saja untuk pertemuan ini kita masuk pada bab yang baru, bab 2, pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik, dalam hal ini pada masa Hindu dan Buddha. Jadi di materi ini kita akan coba mengupas, kita akan coba membahas bagaimana Hindu Buddha bisa sampai di Indonesia, bisa sampai di Kepulauan Nusantara kita. Di bab 2 ini kita akan membahas 2 subfokus, yaitu pertama pengaruh budaya India dan yang kedua kerajaan-kerajaan pada masa Hindu Buddha. Nah, di materi pertemuan kali ini kita akan fokus satu subfokus dulu, yaitu pengaruh budaya India. A. Pengaruh budaya India. Awal hubungan dagang antara penduduk Kepulauan Nusantara dan India bertepatan dengan perkembangan dari agama Buddha. Jadi adik-adik, dulu itu pendeta-pendeta Buddha, mereka menyebarkan agama ke seluruh penjuru dunia, mulai dari Himalaya sampai ke Cina, sampai akhirnya mereka datang ke Kepulauan Nusantara. Biasanya, para pendeta-pendeta ini, para orang-orang India, Buddha, Hindu ini, sebelum datang ke suatu tempat, mereka kian memberikan informasi bahwa mereka akan datang. Jadi, orang-orang yang mereka datangi itu sudah siap-siap. Nah, ketika mereka datang, mereka disambut baik. Itu adalah cara-cara mereka supaya lebih dekat, supaya mudah diterima oleh orang-orang di tempat yang ingin mereka kunjungi. Nah, cara lain supaya mereka mudah diterima, orang-orang India, pendeta-pendeta Buddha Hindu ini, mereka membentuk suatu perkumpulan. Mereka membentuk perkumpulan persaudaraan yang disebut Sangha. Jadi ini adalah cara mereka lagi untuk supaya bisa diterima di tempat yang mereka datangi. Pengaruh Buddha di Indonesia dapat ditemui pada beberapa temuan arkeologi. Salah satunya ditemukannya arca-arca. Arca ini yaitu patung yang terbuat dari batu yang menyerupai orang atau binatang. Nah, salah satu buktinya ditemukannya arca Buddha di daerah Sempaga, Sulawesi Selatan. Kemudian juga ditemukan di daerah Jember, Jawa Timur, dan daerah Bukit Siguntang, Sumatera Selatan. Kemudian di daerah Kota Bangun, Kutai, Kalimantan Timur juga ditemukan arca Buddha. Arca-arca Buddha ini memperlihatkan ciri seni area dari India Utara. Jadi ini adalah bukti-bukti kedatangan pengaruh orang-orang India, pengaruh Buddha datang ke Indonesia, bisa sampai datang ke Indonesia. Ini adalah fakta-fakta, bukti-bukti yang ditemukan langsung di sekitaran Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya, lalu bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha secara detailnya? Bagaimana akhirnya Hindu-Buddha bisa sampai ke Kepulauan Nusantara? Ada 4 proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, mulai dari ada teori Ksatria, ada teori Waisya, ada teori Brahmana, dan ada teori arus balik. Apa keempat teori itu, Bu? Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, teori Ksatria. Jadi tentang teori Ksatria ini, yang perlu adik-adik tanamkan dalam hati dan pikiran, bahwa teori Ksatria ini biasanya identik dengan para bagian-bagian keamanan, bagian-bagian orang-orang yang ada kaitannya dengan prajurit-prajurit. Nah, ini masuk dia dengan teori Ksatria. Seperti yang diungkap oleh Majundar
Dia berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Nusantara disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau para prajurit India. Jadi orang-orang prajurit para ksatria yang ada di India, mereka ada konflik, mereka yang ikut peperangan di India, kemudian ada mereka mungkin kalah dalam peperangan, akhirnya mereka melarikan diri ke kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Jadi karena ada konflik di India, mereka ikut peperangan di India, mereka nyaris-nyaris kalah, mereka melarikan diri. Khususnya mereka melarikan diri ke Kepulauan Nusantara. Jadi ini adalah proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Pertama, teori ksatria. Yang kedua, teori Waisya. Teori Waisya ini yang kalau tadi teori ksatria itu identik dengan prajurit, Waisya ini yaitu kaum pedagang. Jadi diduga proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ini karena adanya kaum pedagang. Seperti yang diungkap oleh Krom, dia mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kaum pedagang. Jadi pada mulanya, para pedagang di Indonesia ini mereka berlayar untuk berdagang. Hingga akhirnya mereka sampai ke Kepulauan Nusantara, Kepulauan Indonesia. Jadi mereka melakukan perdagangan ini melalui jalur laut. Nah, kalau berbicara soal laut, otomatis yang perlu mereka ketahui di sana, yang perlu mereka ketergantungan di sana yaitu tentang kondisi alam dan musim angin. Jadi ini menentukan proses perdagangan, menentukan proses perlayaran mereka dari India, mereka sampai ke Kepulauan Indonesia. Nah, ketika mereka sampai ke Kepulauan Indonesia, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa mereka tergantung pada musim angin dan kondisi alam. Ketika sampai di Indonesia, kemudian kondisi alam, angin tidak mendukung perlayaran mereka sampai ke India, kembali ke India, maka otomatis mereka akan lama, mereka akan bertempat tinggal, mereka akan tinggal untuk sementara waktu, baik itu untuk sementara waktu maupun untuk waktu yang berkepanjangan, karena kondisi alam yang tidak mendukung mereka bisa kembali ke India, ke tanah mereka sendiri. Apa yang terjadi? Karena mereka tinggal di Indonesia lama-lama, ya terjadilah perkawinan dengan penduduk pribumi. Jadi orang-orang India yang sudah lama tinggal di Indonesia tidak kembali ke India lagi karena tadi faktor cuaca tidak mendukung. Mereka akhirnya melakukan perkawinan, mereka menikah dengan orang-orang pribumi. Jadi ini adalah satu teori yang mengantarkan agama Hindu, orang-orang India bisa berkembang, bisa sampai ke tanah Indonesia itu melalui teori Waisya atau melalui kaum para pedagang. Yang ketiga, teori Brahmana. Teori ini sesuai dengan pendapat Van Leur bahwa Hinduisasi atau proses masuknya Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Nah, kaum Brahmana ini mereka adalah golongan cendekiawan yang menguasai ajaran pengetahuan, menguasai adat hingga menguasai keagamaan. Jadi Van Leur ini menemukan prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa di Kepulauan Indonesia. Nah, huruf-huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta ini hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Jadi Van Leeuwen menduga ini adalah salah satu
Hinduisasi atau proses masuknya Hindu-Buddha bisa sampai ke Kepulauan Indonesia. Bagaimana ceritanya, Ibu? Nah, kepala-kepala suku, kepala-kepala kerajaan yang ada di Asia Tenggara mengundang para Brahmana ini untuk keperluan keagamaan. Jadi, ketika mereka datang ke Kepulauan Nusantara, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha di situ. Jadi ini adalah salah satu proses masuknya Hindu-Buddha sampai ke Kepulauan Indonesia melalui teori Brahmana. Jadi kepala-kepala suku yang ada di Kepulauan Indonesia mereka mengundang para Brahmana, mereka mengundang para golongan cendekiawan yang ada di India untuk keperluan keagamaan yang ada di Kepulauan Nusantara. Yang terakhir, keempat, teori yang dinamakan teori arus balik, berarti arus balik, timbal balik atau feedback yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia setelah menerima Hindu-Buddha di tempatnya. Jadi teori yang dinamakan teori arus balik ini mengatakan bahwa proses Indianisasi atau proses masuknya India di Kepulauan Indonesia dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Jadi, Buddha datang, orang-orang India datang, orang-orang beragama Hindu datang ke Indonesia. Kelompok-kelompok tertentu yang terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha, mereka datang ke India untuk mempelajari lebih dalam tentang agama Hindu-Buddha. Jadi, teori arus balik ini setelah Hindu-Buddha orang-orang India datang ke Indonesia, mereka menyebarkan agama. Kemudian orang-orang Indonesia yang memiliki semangat yang tinggi untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha ini, mereka datang ke India untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang Hindu-Buddha ini, tentang agama Hindu-Buddha ini. Jadi teori yang keempat ini yang dinamakan teori arus balik, ini adalah feedback atau salah satu proses masuknya masuknya Hindu-Buddha sampai ke Indonesia. Setelah sampai ke Indonesia, mereka semangat sekali untuk menyebarkan agama Buddha dengan cara mereka datang ke India untuk lebih mendalami agama Hindu-Buddha. Kemudian mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha yang mereka pelajari, yang mereka dapatkan di tanah India. Jadi itu yang disebut dengan teori arus balik. Oke adik-adik, kira-kira demikian materi kita untuk pertemuan ini tentang pengaruh budaya India, tentang bagaimana India, Hindu-Buddha sampai di Kepulauan Indonesia. Tadi ada 4 teori, mulai dari teori Ksatria, Waisya, Brahmana, dan terakhir tadi ada teori arus balik. Nah, adik-adik, berdasarkan teori-teori yang sudah kita bahas, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat di Kepulauan Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bersifat Hindu-Buddha. Artinya apa? Sebelum Hindu-Buddha membentuk atau sebelum munculnya kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha ini, sudah kian orang-orang India, sudah kian para pendeta-pendeta Hindu-Buddha ini menjalin hubungan di Kepulauan Nusantara hingga pada akhirnya karena mereka lama di sini, mereka lama di tanah Indonesia, mereka membentuk kerajaan-kerajaan. Apa aja kerajaan-kerajaannya? Kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya.
Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Sarang. Yo.